Oke, kita lanjut di bagian terakhir di unit 3, Act Now, masih dalam chapter 3, Love Our World. Read the poster from picture 3.4. Baca poster dari gambar ini. Nah, jadi ini kita sudah bahas di video sebelumnya ya, tentang poster yang pertama yaitu Save Water, kemudian juga informasinya di bawah ini. Bagi adik-adik yang belum menonton, bisa lihat video sebelumnya di playlist yang ada di link kanan atas ini atau di description box. Bagian berikut, read the elements of the poster. The poster above gives instructions to the audience. Baca elemen-elemen posternya. Poster di atas memberikan instruksi kepada audience. It pays attention to the goal and steps. Jadi, memperhatikan pada goal, tujuan, dan steps, langkah-langkah. Identify the goal and the steps in the poster. Identifikasikan tujuan dan langkah-langkahnya yang ada di poster ini. Oke, nah sekarang the goal. Tujuannya apa ya kira-kira dari poster tersebut? Ya, misalnya, the goal is to provide information and guidance on saving water at school. Itu goalnya. Lalu stepsnya berarti kita tinggal ringkas informasi dari yang ada di sini. 3 info ini. Misalnya, turn off tap after washing hands, finish all your water, don't leave any leftover, notify teachers about any leaks in taps or pipes. Jadi itu goal dan stepsnya. Intinya adik-adik saat mengisi bagian-bagian ini, selain kemudahan yang diberikan bahwa informasinya sudah ada di ilustrasi tersebut, tapi bukan berarti kita menulis persis dengan ada yang di gambar itu, di ilustrasi di situ, tapi coba kita persingkat gitu ya, disingkat informasinya. Gitu. Nah, yang berikut masih sama ya. Poster yang kedua ini kemarin sudah kita bahas. Let's donate old books. Ayo mendonasikan buku-buku yang lama. Oke, masih sama ya di sini perintahnya complete the elements of the posters. Goalnya apa? Nah, tadi judulnya mendonasikan buku. Berarti goalnya adalah yes, encourage people to donate old books as a way to help save the environment. Jadi begini ya, perbedaan antara main idea, misalnya what is the poster about? Apa itu isi dari poster itu? Itu berbeda ya kalau ditanya. Poster ini tentang apa? Kita bisa jawab, the poster is about how to donate old books gitu ya. Tapi kalau ditanya di sini goal, tujuan dari mendonasikan ini atau tujuan dari poster ini apa? Nah, ini kan agak berbeda. Tujuannya adalah mendorong orang untuk mendonasikan buku sebagai salah satu cara untuk menyelamatkan lingkungan, lestarikan lingkungan. Oke. Step-stepnya berarti tinggal kita ikuti 1 2 3 4 ya. Di sini kita tulis dengan lebih singkat, misalnya seperti ini. Oke, bagian berikut, language focus. Posters are made to engage the audience with the information they share. Poster dibuat untuk lebih dekat dengan audience, dengan informasi yang mereka bagikan. To make our posters engaging, untuk membuat posternya engaging gitu ya, we can use attractive colors and illustrations. Jadi untuk menarik perhatian, kita bisa gunakan warna yang menarik dan ilustrasi juga yang bagus, yang mendukung. Nah, ini adalah kata-kata yang berkaitan ya. Yang pertama, calm, tenang, cold, dingin, friendly, peaceful, quiet, sad, sharp, serious, striking, smoother, warm. Ada lagi, come forward, look larger, move backward.
Kata-kata ini berhubungan dengan bagaimana mendesain poster ya dari segi warna dan sebagainya. Kita akan melihat penjelasannya setelah ini. How to make a poster. Bagaimana membuat poster. Number 1, get a topic for your poster. Jadi cari topik untuk postermu. And number 2, think about the purpose for making the poster. Coba berpikir tujuan dari poster itu apa. Dan yang ketiga, choose the target audience for the poster. Audiensnya yang ditargetkan itu siapa? Bisa di sekolah, atau mungkin di lingkungan sekitar masyarakat, atau teman-teman, atau bagaimana ya, silakan dipilih. And then discuss the information and the illustration you want to put on your poster. Diskusikan informasi dan ilustrasinya yang ada di dalam poster itu. Kemudian, yang terakhir yang tidak kalah penting, choose and combine colors for your poster. Pilih dan kombinasikan warna untuk postermu. See the explanation below for color combination. Penjelasan berikut tentang kombinasi warna. Oke, ini kita belajar bahasa Inggris juga belajar konten terkait warna gitu ya. Colors for poster. Colors artinya yang berwarna biru di sini. Kemudian effect ini mudah-mudahan adik-adik paham ya, karena tadi sudah kita baca artinya di box yang warna orange tadi. Colors, warna. High key colors, warna-warna bernuansa tinggi. Pastel colors, kalau ada yang tahu warna pastel, kalau warna pastel itu bisa kita bilang kayak warna yang halus gitu ya. Nah itu, kemudian efeknya di situ quiet, peaceful, friendly. Kakak tidak perlu artikan ya, tadi sudah kita artikan. Kemudian berikut, low key colors or dark colors. Warna-warna sederhana. Ada cold, sad, serious. Lalu yang ketiga, warm colors consist of some colors ranging from yellow to reddish violet. Warna-warna hangat ya, misalnya kuning hingga ungu kemerahan. Come forward di bagian depan, look larger. Oke, nampak besar, lebih besar. Suitable for the foreground, lebih cocok untuk foreground elements, latar depan ya, bagian depan elemennya. Oke, lalu yang berikut. Cool colors range from violet to yellowish green. Warna sejuk, ungu hingga hijau kekuningan. Ini bisa untuk yang di bagian belakang ya, look smaller, suitable for the background elements, untuk latar belakang. Kita lihat yang berikut ini ada tentang color combination. Ada istilahnya analogous color. Jadi analogous color ini kita dapat padukan warna yang bersebelahan pada roda warna. Kalau adik-adik pernah lihat yang namanya color wheel, nah color wheel ini contoh gambarnya yang ada di sebelah kanan ini. Oke. Nah, misalnya warna ini dia bilang, for example, you can combine sky blue, green, and yellowish green. Maksudnya gini, sky blue, misalnya kan yang ini, sky blue. Terus bisa dikombinasikan dengan warna hijau, lalu juga bisa dengan warna kuning kehijau-hijauan. Jadi ini temennya, kelompoknya. Nah, teori selanjutnya juga masih ada. Ini cukup banyak ya, tentang warna complementary color. You can combine colors that are opposite of each other on the color wheels. For example, you can combine yellow and violet. Jadi bisa mengkombinasikan warna kuning dan warna ungu. Jadi dia berseberangan gitu ya. Misalnya nih, ini kuning sama ungu. Nah, kayak gitu. Atau kalau mau coba ini, kayak gini jadinya. Nah, dan seterusnya. Ini namanya warna yang berseberangan gitu, paduan warnanya, sehingga lebih kontras. Nah, yang berikut, split complementary colors. You can combine a color with two colors next to that color's complementary. For example, you can combine green with reddish, violet, and reddish orange. Misalnya, warnanya ini green ya, hijau.
yang ini bisa digabung dengan reddish violet. Nih ya, di sini nih bagian ini, lalu reddish orange, orange ke merah-merahan. Nah, kayak gini. Jadi dia kayak segitiga. Artinya apa? Kalau kita buat seperti ini, dia berlaku juga untuk warna lainnya. Misalnya kita coba buat, ini kita belajar bahasa Inggris sambil belajar warna juga ya. Misalnya warna, ini warna biru laut, biru langit. Ini temennya bisa sama yang ini, merah sama yang ini kayak orange-orangean ini, dan seterusnya gitu. Jadi silakan di otak-atik sendiri ya kalau punya di internet gambar atau mau lihat ini gambar yang ada kakak berikan saat ini. Oke. Nah, itu kalau diputar-putar menarik kombinasi-kombinasi warnanya. Oke. Kita lanjut bagian yang keenam ya. Ini masih penjelasan yang tadi. Tetap semangat ya memperhatikan penjelasannya. Choose a template for your poster. Pilihlah template untuk postermu. Make some illustrations. The illustrations must make clear what you want to say in your poster. Here are several illustrations examples you can consider. Buatlah ilustrasinya. Jadi ilustrasinya adik-adik bisa buat sekarang banyak ya tempat platform untuk mendesain ilustrasi. Lalu intinya adalah informasinya itu jelas ya, apa yang dikatakan itu jelas, proporsional, seimbang antara kata-kata dan dengan ilustrasinya. Ini contohnya illustration and description. Oke, coba dibaca nomor 1 dan 2. Kemudian yang ketiga. Oke, seperti itu ya contoh-contohnya. Nah, bagian terakhir ini adalah kita mengisi teka-teki gitu ya, teka-teki silang. Fill in the squares with words you found based on the clues. Isi kotak-kotak ini, teka-teki ini berdasarkan ya informasi yang ada di petunjuk di bawah ini, gitu ya. Oke, kita mulai dari yang ini dulu. Mendatar atau across. Number 3, something we do after using soap. Yang kita lakukan setelah menggunakan sabun. Jadi kan tadi cuci tangan, lalu matikan keran, setelah itu menggunakan sabun. Nah, setelah itu apa? Oke, ini nomor 3 mendatar. Oke, ini ya, ini 3-nya. Sorry kalau kurang jelas angka 3-nya. Dia 3 huruf. Kira-kira apa ya? Ya, it's rub, menggosok. Dan keempat, something we do to our hands before eating. Yang kita lakukan sebelum makan ya. Apa yang dilakukan di tangan kita sebelum makan. Number 4. Yang ini. Yes, that's W-A-S-H. Wash. The thing that runs water. Benda yang mengalirkan air. Ini nomor 5. Ini ya. Ada 6 kotak. What is it? F A U C E T. Faucet. Dan 7. Something we put on the wall and contains information. Sesuatu yang kita tempel di dinding dan berisi informasi. Ya, nomor 7 yang ini ya. It's poster. Number 9. The place we need to save. Suatu tempat yang kita perlu lindungi. Ya, ini nomor 9. That's environment. Environment. Lingkungan. Oke. Nah, sekarang menurun ya, down, menurun.
Number 1, an aspect that represents what you want to say in a poster. Aspek yang mewakili pesan yang mau kamu sampaikan di poster tersebut. Kayaknya ini adalah kata terpanjang ya di teka-teki ini. Kira-kira apa ya? Ada U, T, T, N. Yeah, that's illustration. That's illustration. Number 2, the first element of a poster. Elemen pertama dari poster itu apa? Yeah, that's goal, tujuan. Next, something to wash our hands from soap. Yang kita gunakan ya untuk membasuh gitu, membasuh tangan kita saat menggunakan sabun. Ini number 4. Oke, jelas ya, WR berarti water. Next, an aspect that creates effect on your poster. Efek yang memberikan aspek yang memberikan efek di poster. Oke, CO. Ya, it's color. Dan yang terakhir, the second element of a poster. Elemen kedua dari posternya apa? Tadi pertama sudah goal, tujuan. Berarti yang kedua adalah, oke, tinggal ini ya, yang nomor 8. What is it? Ya, it's steps. Langkah-langkah. Oke adik-adik, jadi seperti itu ya untuk kali ini. Semoga membantu, tetap semangat dan rajin belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.